Ya, welcome back on Science on Tech Channel, teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian subserial berikutnya, yaitu partitions, teman-teman. Nah, di subserial sebelumnya kita udah belajar tentang replications ya. Sekarang kita masuk ke bagian partitions. Kita mulai apa itu partitions. Ya, gampangnya, teman-teman, partitions ini kind of memecah gitu ya, memecah lokasi penyimpanan data. Ya. Kata kuncinya adalah memecah, teman-teman. Perbedaannya dengan replications yang udah kita pelajari sebelumnya ya, adalah dia menduplikasi data di penyimpanan data yang berbeda. Ya. Jadi bedanya ini aja, teman-teman. Partitions itu memecah lokasinya gitu ya. Kalau replications itu menduplikasi datanya. Contoh misalkan ya, kalau misalkan lo punya satu database cluster dengan 3 node di dalamnya, ya misalkan ini database 1, ini database 2, ini database 3. Kalau di replications, ya, di replications ketika database 1 ini punya data A, B, dan C, ya, maka replications yang terjadi adalah database 2 harus punya A, B, C, database 3 harus punya A, B, C. Ini yang namanya replikasi. Paham ya maksudnya ya? Jadi dia menduplikasi the data across entire of the cluster. Oke. Perbedaannya dengan partitions, teman-teman. Ya. Seperti ini. Jadi misalkan database 1 gitu ya, terus database 2, database 3. Ya, perbedaannya adalah partitions mengassign some sort of the data ke database tertentu. Misalkan database 1 punya A, database 2 punya B gitu ya, database 3 punya si C. Paham ya maksudnya? Nah, ini namanya partitions, teman-teman. Jadi instead of kita simpan entire data dalam satu DB gitu ya. Jadi A, B, C di sini kita pecah nih. Gitu, kita pecah jadi di database 1 punya A, database 2 punya B gitu ya, database 3 punya C gitu. Atau misalkan database 1 punya A sampai D misalkan ya. Database 2 punya D sampai sekian gitu. Database 3 punya sekian sampai sekian gitu ya. Jadi punya bisa kita assign some kind of range gitu. Jadi instead of kita kumpulin dalam satu database, kita bisa pecah lokasi penyimpanan datanya jadi beberapa database. Ya, jadi ini perbedaan mendasar antara replications dengan partitions ya. Jadi replications itu menduplikasi the data, gitu. Partitions itu memecah lokasi data. Oke, bisa nggak bang kita combine nih antara replications dengan partitions? Bisa. Ya, misalkan primary data dari A itu ada di database 1, tapi kita pengen replicate nih biar ketika terjadi apa-apa sama database 1, data A nggak hilang gitu ya. Kita bisa melakukan replikasi ke sini. Jadi ada A secondary di sini. Misalkan ini A primary-nya gitu ya. Terus kita replikasi juga ke sini, misalkan di sini ada A gitu ya. Ada A secondary-nya gitu. Tapi kalau teman-teman mau baca A, nah bacanya ke sini dulu, ke primary dulu di sini gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi partitions itu memecah data, replications itu menduplikasi data. Dan mereka bisa dikombine antara replications dengan partitions. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kita harus melakukan partitions, teman-teman? Why? Ya, yang pertama adalah performance improvement. Udah pasti ya, karena skenario-nya teman-teman mirip seperti di replications ya. Jadi misalkan lo punya database, okay, yang nge-handle database, misalkan database nama orang misalkan gitu ya, dari A sampai Z misalkan. Oke. Okay? Ketika lo punya tons of users gitu ya, mereka request ke sini gitu ya. Ketika ada user dengan huruf nama depan yang jarang, misalkan dari X gitu ya, atau dari Z misalkan, I don't know, mungkin ini yang jarang gitu ya, mungkin in certain city beda mungkin ya, tapi let's just say that X sama Z itu adalah nama yang jarang misalkan gitu ya, dan A ini adalah nama yang paling sering keluar gitu. Maka kalau kita kumpulkan mereka dalam satu database ya, kita kumpulkan dalam satu database, maka traffic
pencarian untuk huruf A akan mempengaruhi traffic untuk pencarian huruf Z. Kenapa? Karena mereka ada di dalam satu database, dalam satu node, mereka berbagi resource gitu ya. Ketika traffic dari si huruf A ini tinggi, ya mau nggak mau si Z juga terkena dampaknya. Padahal X sama Z ini sebenarnya datanya cuma sedikit gitu. Paham ya? Nah, dengan kita make the partitions about this data gitu, jadi misalkan yang A kita pisahin sendiri gitu ya, di satu database sendiri gitu, satu node sendiri. Terus misalkan X sampai Z itu ada di dalam satu node sendiri, misalkan, ya udah mereka nggak akan affecting each other gitu. Jadi misalkan ya udah user yang punya nama depan X sama Z query ke sini gitu ya, ke node ini, karena pasti akan ada di sini datanya gitu ya. Sedangkan yang namanya di A dia akan dilempar ke sini gitu. Ya kita bisa kasih spesifikasi node yang berbeda. Misalkan yang ini karena A itu load-nya tinggi gitu ya, kita kasih misalkan RAM-nya 32 misalkan. Ini misalkan aja, ini cuma ilustrasi gitu ya. Karena ini yang kecil, kita cuma kasih misalkan 4 GB aja gitu. Nah, kita bisa melakukan hal ini gitu ya. Kita bisa right sizing the node gitu ya terhadap jumlah request-nya gitu, jumlah workload-nya gitu. Kita bisa sesuaikan kebutuhannya kalau kita melakukan partitions ini, teman-teman. Ya, jadi secara tidak langsung kita pasti akan menaikkan performanya. Yang awalnya tadi si Z ini kena bottleneck sama request si A gitu ya. Ya udah sekarang tinggal query ke node X sampai Z, ya harusnya sekarang performanya lebih oke gitu. Paham ya maksudnya ya? Yang kedua, dari sisi ya tadi gitu ya, dari sisi efisiensi. Gitu ya. Kenapa gue bilang efisiensi? Karena tadi kalau misalkan kita menggunakan satu database besar seperti ini gitu ya, kalau kita naikin database-nya gitu ya, si spesifikasi database-nya, oke, memang dia bisa nge-handle jadi lebih baik lagi gitu ya, tapi ini nggak naiknya spesifikasi database ini nggak sebanding dengan kebutuhan dari si X dan Z. Sebenarnya X dan Z itu nggak perlu gede-gede gitu, bayang ya, ngapain dinaikin gitu. Ini yang bikin naik itu kan karena query ke nama yang di huruf A aja, karena besar gitu. Makanya node-nya harus naik gitu. Nah, kalau kita pecah, ya udah, kalau misalkan data A yang paling sering diakses, ya udah server dari A aja yang kita naikin, karena workload-nya memang harus naik gitu. Yang X sama Z mesti dinaikin gitu. Ini yang gue bilang sebagai efisiensi. Ya, jadi dia bisa ngikutin kebutuhan dari si workload-nya juga. Nah, berikutnya yang ketiga, teman-teman, udah pasti tentang availability. Nah, ini exactly sama seperti di replications ya. Jadi kasusnya juga kalau kita balik ke yang sini gitu ya, ini gue gambar lagi aja biar gak pusing ya. Misalkan lo punya database besar yang nge-handle nama orang dari A sampai Z. Ya. Ini kasus yang lain adalah lo partisi ini. Database sendiri untuk nge-handle kasus nama orang dari depan huruf A gitu ya, sama database yang sendiri untuk handle huruf X sampai Z. Oke, ini adalah dua kasus yang berbeda ya. Nah, kalau misalkan di sini database ini mati, ya udah semua orang nggak bisa query. Paham ya maksudnya ya? Tapi kalau di kasus yang kedua yang ini, teman-teman, kalau database X sampai Z ini mati, workload untuk ke database nama orang A masih tetap jalan, teman-teman. Yang mana ini tadi gue bilang kasusnya adalah high workload, ya kan? Paham ya? Jadi kalaupun ini mati, ya udah biarin aja. Ini tetap bisa jalan gitu. Jadi several of data memang nggak bisa diakses gitu. Tapi kita tetap bisa akses data yang si A ini. Ya, jadi kalaupun terjadi, let's say misalkan kalau ini kan down gitu ya, kalau misalkan memang terjadi maintenance yang memang in purpose gitu ya, emang disengaja ingin melakukan maintenance, ya kita bisa melakukan satu-satu gitu ya. Misalkan kita akan melakukan maintenance database dari yang X sampai Z dulu, misalkan kita matiin, tapi ini bisa tetap serving traffic misalkan gitu ya. Jadi ini yang gue bilang kenapa ini bisa ningkatin si availability. Oke, nah manfaat yang terakhir gitu ya, keempat, itu parallelism. Dengan melakukan partitions, melakukan parallelism juga jadi lebih mudah, teman-teman. Ya, kenapa? Karena dengan kita pisahkan lokasi data kita pisahkan lokasi penyimpanan datanya gitu ya.
kita bisa membuat akses data ini menjadi lebih mudah. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, si A gitu ya, si klien yang pengen nyari huruf nama depan A gitu ya, ketika melakukan query yang concurrent gitu ya, yang waktunya itu interleaving each other gitu, sama yang query ke sini, walaupun terjadi race condition, ya, walaupun terjadi race conditions, ya nggak masalah. Paham ya maksudnya ya? Karena mereka di dalam database yang berbeda, mereka menggunakan RAM yang berbeda, mereka menggunakan CPU yang berbeda gitu. Ya, selama mereka menggunakan shared noting architecture gitu ya, dan gue yakin sejauh ini hampir semua database menggunakan itu gitu ya. Kalau teman-teman tahu ada yang ada shared architecture, silakan komen di bawah ya. Tapi intinya tadi gitu ya, dengan kita menggunakan partition seperti ini, kita bisa meningkatkan kemampuan dari parallelism. Kenapa? Karena mereka menggunakan resource yang berbeda. Jadi even though request-nya ternyata bersamaan, datang ke A sama datang ke X gitu, ya udah nggak masalah. Gitu. Nggak akan terjadi deadlock harusnya gitu. Karena mereka ada di resource yang berbeda atau server yang berbeda gitu bahkan. Oke. Nah, bayangkan ini ketika kita lakukan, ini kan baru A ya, A terus X sampai Z, belum lagi kalau kita punya partitions B gitu ya, kita punya partitions C dan lain-lain. Nah, udah bahas kelebihan, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas kekurangannya ya, karena sistem desain itu it's all about trade-off ya. Jadi kekurangannya udah pasti kita ningkatin complexity ya. Kenapa gue bilang ningkatin complexity? Ya iyalah karena sebelumnya gitu ya, di non partition database gitu ya, kita cukup nyimpan satu data ke satu database aja, ya kan, kita nggak perlu mecah datanya lagi gitu ya. Nah sekarang kita harus nyimpan ke berbagai tempat teman-teman ya. Tadi kan gue bilang ya, misalkan database satu ini nyimpan data untuk huruf A sampai E misalkan gitu ya, terus database 2 itu nyimpan data dari F sampai H misalkan, dan seterusnya gitu ya. Maka kita harus tahu dulu nih. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita harus simpan kemana nih. Nah, ada proses yang lebih lanjut. Instead of kita langsung direct nyimpan ke sini, ada satu proses tambahan, yaitu di mana harus kita nyimpan. Paham ya maksudnya ya? Jadi ini increasing di complexity. Ya. Termasuk juga ketika kita nyimpan, kita harus tahu di mana gitu ya. Termasuk pada saat kita mau nyari gitu. Nah, pada saat kita mau nyari, ya kita juga mesti tahu nih, kita harus nyari kemana. Ya, paham ya? Nah ini kalau kita pakai range based partition. Nah, tapi nanti jenis-jenis partition akan gue jelasin di video selanjutnya ya. Ini contoh kasus saja ya teman-teman. Jadi cara melakukan partitions gitu ya, antara lain dengan cara range based partitions. Jadi kita ambil satu key dari data kita bikin range yang bisa diorder gitu ya. Terus kita pecah ordernya gitu ya. Order dari sekian sampai sekian masuk database ini. Dalam hal ini ya nama gitu ya. Yang nama depannya A sampai E kita masukin ke database 1. Jadi yang namanya F sampai H kita masukin ke database 2. Dan seterusnya. Nanti ada lagi hash based partitions. Kita menggunakan function hash untuk nyimpan data kita kemana. Tapi intinya dengan kita melakukan seperti ini udah pasti complexity naik. Ya. Paham ya? Complexity ini berdampak pada performance juga. Loh, Bang, gimana sih, Bang? Lo bilang katanya performance ini kelebihan dari partition. Sekarang lo bilang ini kekurangan. Yes, betul. Karena in some certain of conditions, kita bisa bilang itu kelebihan dari performance. Contoh, parallelism tadi. Gitu ya. Pada saat kita punya klien gitu ya, yang request ke salah satu node gitu ya, ketika kita punya beberapa klien dan melakukan request secara concurrent gitu ya, gue yakin performance akan lebih bagus ketika request itu dipisah ke node yang berbeda. Contohnya tadi gitu ya, yang klien yang nyari data nama A masuk ke server yang memang punya data A, yang klien yang request data X dia nyari ke data yang ada di database yang punya data X gitu ya. Itu akan jauh lebih cepat ketimbang mereka going through satu database dulu gitu. Karena ingat di bagian weak forms of isolations ya, di mana log itu mahal gitu ya, ada cost performance di situ. Jadi kalau kita masukin request ke node yang berbeda, ya harusnya performance-nya lebih cepat. Makanya gue masukin ke dalam advantage. Nah sekarang performance-nya ini gitu ya, performance yang ada di dalam kekurangan ini adalah dampak dari complexity.
Ya, karena ini adalah penalti teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita nulis ke berbagai ke tempat yang udah dipartisi gitu, kita mesti tahu dulu nih, kita mesti ke mana. Nulisnya mesti kemana nih? Mesti ke sini atau ke sini gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Terus belum lagi kalau misalkan kita harus punya ordering. Nah, loh, gimana? Oke, kalau pakai range based partitions gampang gitu ya. Ambil nama orang yang dari A sampai E misalkan. Oke, nggak masalah. Permasalahannya orderingnya nggak cuma karena nama, misalkan karena tinggi badan misalkan. Gue pengen ambil tinggi badan yang dari 150 sampai 170 cm. Nah, loh, gimana caranya? Kalau kita menggunakan range based partition. Sebenarnya ada nanti gitu ya secondary index. Tapi ini juga jadi problem. Gitu. Paham ya? Ini juga jadi problem dari performance. Kenapa? Karena kita mesti melakukan query ke semua node. Nah, loh. Ya dong, karena gue pengen ordering nih dari 150 sampai 170. Ya gue harus melakukan query ke semua node. Paham ya? Nanti gue combine. Nah, itu yang jadi penalty performance juga. Karena complexity ini. Paham ya maksudnya ya? Akan jauh lebih cepat kalau kita lakukan dalam satu database kan? Apalagi kalau kita udah melakukan index. Ya, kita bisa melakukan binary search. Ya, ketemu root-nya, ya udah, terus kita ambil range-nya. Dapat. Paham ya? Oke, jadi jangan bingung kenapa performance masuk kekurangan, terus performance masuk ke kelebihan. Karena skenario-nya berbeda. Oke, pertimbangan gue masukin performance ke dalam kelebihan berbeda dengan kenapa gue masukin performance ke kekurangan. Jadi ada in certain of cases, dia jadi advantage, in some certain of cases, dia juga jadi disadvantage. Ingat, it's all about trade-off di system design. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara kita melakukan partitions.